apa sih itu UFO? Nah coba mungkin next Pak. Nah mungkin teman-teman ada yang pernah membaca atau mungkin menonton video tentang pengertian UFO dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau saya boleh berpendapat, kita perlu merujuk kepada orang yang mencetuskan ini pertama kali, yaitu Edward J. Ruppelt. Ini seorang tentara Amerika Serikat. Jadi menurut dia, UFO ini adalah benda terbang yang secara bentuk, sifat dan karakteristik itu tidak sama dengan benda terbang yang pernah dibuat manusia, serta teknologinya itu tidak sama dengan kita. Jadi sudah bentuknya aneh, sifatnya aneh, teknologinya juga aneh. Nah, jadi gerakan ini, Bapak Ibu, UFO ini punya gerakan yang seperti mustahil dikendalikan manusia. Contohnya begini Pak, misalkan kita ini nyetir mobil Pak ya, kita mau belok, kita harus ngerem. Belok dada ini ya, kita harus ngerem. Kalau enggak kita akan terkena gaya fisika terpental gitu. UFO ini mau dia cepat lurus, berbelok langsung itu dia bisa. 90 derajat pun bisa? 90 derajat bisa. Dan itu tanpa mengurangi kecepatan, malah nambah. Ini kan aneh gitu. Jadi nggak melengkung, tapi langsung set gitu dia bisa. Terus akselerasi, mulai dia diam, tiba-tiba set langsung ke tempatnya itu bisa. Ini yang dilihat oleh saksi mata di Mojokerto tahun 89 di daerah Suratan. Jadi dia lihat UFO-nya awal-awal Pak, putih gitu, kemudian dia lihat bagaimana UFO ini bergerak. Awalnya tuh bendanya ada, kemudian muncul warna lampu bla 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 gitu ya, terus set hilang, tiba-tiba udah lewat di depan kepalanya. Padahal awalnya itu sekitar 200 meter dari dia, dari pengamatan dia langsung tiba-tiba hilang, terus lewat di depan atas kepalanya gitu. Bentuknya juga macam-macam, nanti saya akan lihatkan bentuknya. Nah, efek terutama ini adalah efeknya itu bisa mematikan telepon seluler. Dan untuk kita menyalakannya harus tekan tombol on. Ini yang terjadi nanti di Candi Brahu, nanti juga saya ceritakan. Nah ini bentuk-bentuk UFO yang pernah dilaporkan selama ini. Jadi nggak cuma piring saja. Jadi macam-macam. Ada yang berbentuk seperti peluru dan bukan rudal ya, bukan roket. Ada yang berbentuk bola, macam-macam. Ada yang berbentuk seperti kerucut, segitiga, dan lain-lain seperti itu. Kalau yang di Indonesia yang banyak dilaporkan yang modelnya mana Mas? Sepanjang sepengetahuan saya bentuk cakram. Cakram itu yang model yang UFO pada umumnya Pak. UFO pada umumnya. Terus yang segitiga yang seperti bumerang, kemudian yang kotak juga pernah ada, kemudian yang bulat seperti bola itu juga. Next ya. Nah ini beberapa foto UFO yang ada di Indonesia. Nah mungkin Bapak Ibu pernah tahu band namanya Java Jive dengan vokalis yang namanya Fatur. Fatur. Nah, tanggal 23 Januari 2022 ini dia merekam UFO. Jadi ada videonya Pak. Jadi di Instagramnya dia ada. UFO-nya dia lewat di atas rumahnya Pak, berbentuk bola seperti itu, terbang. Jadi terbang kemudian hilang Pak. Dan hilangnya itu kelihatan jelas. Seperti yang tampak kemudian ya hilang gitu aja, kayak dihapus itu Pak. Kita menggambar kemudian dihapus itu. Jadi hilang terus pindah lagi ke sana, terbang lagi ke atas. Itu di daerah Dago Pak, di 23 Januari 2022. Ini UFO segitiga. Nah ini tidak kelihatan. Nah ini mungkin nanti bisa saya jelaskan mengapa tidak bisa kelihatan. Nah ini Tangerang 7 Januari 2013 di Tangerang. Terus ini Halmahera Selatan 26 Juli 2011 difoto oleh Pak Ranggi Ragata ya. Pak Ranggi Ragata. Ini saksi matanya 8 orang. Jadi ini ada 2 titik putih di situ. Nah ini saya sendiri yang motret Pak, tahun 2011, 12 November. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya kuliah waktu itu sore-sore, saya lihat Pak ada cahaya itu di arah utara. Itu jam 3 sore. Saya pikir ini bintang nggak mungkin jam 3 sore gitu, karena terlalu terang langitnya. Tapi dia bersinar sendiri. Gitu. Nah habis itu, hampir selama 7 hari Pak, ternyata benda ini ada di sekitar rumah saya. Jadi kalau saya lihat itu pertama dia naik, saya meleng sedikit Pak, hilang. Jadi besoknya itu ada lagi, saya ngobrol sama satpam itu ya, saya lihat lagi hilang lagi gitu. Ini pernah sempat saya rekam, habis itu kameranya rusak. Rusak, kamera teman itu.
kameranya rusak dan nggak sempat terdokumentasi videonya. Cuman alhamdulillah saya sempat motret dengan HP Nokia pertama yang ada touchscreen-nya. Saya lupa Nokia apa itu, punya ada touchscreen. 2011. 2011 Pak. Itu gambarnya kok gelap ini gimana Mas? Apa? Kok gambarnya gelap? Itu saya foto malam hari. Malam hari. Malam hari. Oh, oke. Nah, kenapa tadi ada foto segitiga yang nggak kelihatan, kemudian ada foto di halaman merah juga nggak kelihatan. Nah ini perlu Bapak Ibu pahami bahwa sensor lensa kamera itu cara kerjanya itu tidak seperti mata kita. Jadi mata kita ini sudah sangat bagus ya ciptaannya di atas. Kadang apa yang dilihat oleh kamera itu tidak jelas apa yang kita lihat, Pak. Karena kalau kita tekan tombol foto atau video misalkan, nah ini bergerak begini gitu. Jadi kamera HP tidak bisa menangkap, jadinya ngeblur, kebanyakan ngeblur. Gitu, Pak. HP sekarang mungkin lebih bagus, tapi tetap mata manusia itu yang paling bagus. Sehingga kalau ada pertanyaan, HP sekarang bagus-bagus kok foto UFO masih ngeblur. Ya jawabannya adalah karena sensor kamera HP itu tidak sebagus mata kita. Gitu, Pak. Jadi butuh proses untuk memproses sebuah tangkapan nyata menjadi sebuah tangkapan format JPEG atau PNG itu butuh proses seperti itu. Oh berarti objeknya itu bergerak atau bergetar tapi kan mata kita bisa mata kita bisa melihat. Nah, mata kita bisa melihat, tapi kamera HP itu seringkali terbatas gitu. Okay. Apalagi kalau kita ngezoom HP ini ya tambah pecah gitu. Kalau mata kita kan hanya bisa lihat, tapi nggak bisa ngezoom mata kita. Kalau bisa ngezoom ya alhamdulillah, tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa, jadi ya itulah kebanyakan memang UFO lebih sering dituturkan ketimbang divideokan atau dipotret gitu, Pak. Di tempat kita, Pak, belum pernah ada kasus UFO yang kemudian disusul oleh pesawat tempur, jet tempur kita. Kebanyakan memang yang di luar negeri yang lebih peka terhadap kesaksian UFO, karena sejarahnya kan, dokumennya kan banyak dilaporkan di luar negeri. Luar negeri ini nggak cuma Amerika saja, tapi mungkin Jepang dan lain-lain. Cuma di Indonesia ini kurang peka, Pak. Jadi kalau ada orang lihat UFO, nggak harus angkatan udara kita ngejar gitu. Nah ini foto dari Amang Vera, ini next, Pak. Iya. Ini saya juga pernah baca, katanya pilot-pilot sipil, penerbang sipil Indonesia itu juga sering melihat, ya. Tapi nggak dilaporkan gitu ya? Atau gimana? Dilaporkan. Nah, kalau kita itu untungnya ada pilot yang namanya Kapten Root, ya. Saya lupa nama belakang saya, Kapten Root. Itu sudah merekam, Pak, penampakan UFO yang beliau lihat lewat pesawatnya. Jadi beliau ini pilot, dan terakhir adalah ketika beliau menerbangkan jemaah haji, dia lihat UFO lagi gitu di video. Ada itu, Pak, di videonya itu di YouTube. Nah ini beberapa kasus UFO di Malang. Ini sumbernya di situs betafo.id, dan ini kebetulan memang yang di tahun 90-an, Pak. Tahun 90-an. 90 sampai 2009-an ya? Iya. Oke, kita buka yang pertama. Iya. Nah ini dua objek yang diam di daerah Lawang tahun 2009. Tahun 2009 ini baru, Pak, bukan saya lupa. Satu pelamar bernama Karo bin Juti. Nah ini kebetulan beliau ini baru saja sedo. Jadi ketika saya mau nanya, oh ternyata di Facebooknya sudah dikatakan beliau sudah sedo gitu, Pak. Oh, udah meninggal. Nah ini beliau ada di antara gunung, objeknya terlihat di Gunung Wedon dan Gunung Arjuna. Oh berarti dia posisinya lihatnya ke arah ke barat ya Mas ya? Iya. Gunung Wedon sama Gunung Arjuna ya? Ini ada dua titik, diam saja tidak bergerak. Oke. Mungkin tak liatin titiknya. Nah ini memang tidak kelihatan ya, itu seperti itu. Ada keterangan juga fotonya seperti apa. Pakai Samsung, HP Samsung 5BS ya, 510 resolusi 1200 kali 1600, termodified jam 2.55 sore ya ini ya. Itu termodifikasinya mungkin setelah beliau masuk di Parang itu, Pak. Iya, hari Jumat ini. Jumat. Oke. Ini Pak yang Boston Sedo itu ya, di Lawang nih. Jadi catatan tadi Mas Reza sudah mencatat, ternyata di Lawang pernah ada penampakan UFO
yang muncul dan berhasil didokumentasikan. Ya. Oke. Nah ini cahaya biru dan objek hitam tahun 2008. Ini ada di perumahan Belimbing. Araya ya Mas? Rasanya sih Pak ya. Iya. Satu saksi mata bernama Yusar Iwan. Kemudian lihat objek biru dan hitam terbang dengan gerakan sangat acak selama 10 detik, tidak sempat diabadikan lewat foto maupun video. Objek berbentuk oval dengan cahaya biru di bagian bawah. Nah, sebelah kanan itu hanya ilustrasi. Nah, salah satu kendala mengapa UFO jarang didokumentasikan adalah ketika orang lihat UFO, Pak, masih terpana duluan. Maka itu masih mikir, ini apa ya? Kaget sih. Kaget sih, ini apa ya? Santet atau duduk? Santet atau bukan? Terus apa namanya? Apakah ini pesawat atau bagaimana? Tapi kok gerakannya udah aja, jadi nggak sempat untuk tak foto dulu gitu. Karena nggak sempat. Nah ini tadi kan ada diskusi yang di awal tadi. Berarti untuk mengidentifikasi tadi coba dilihat akselerasinya, ya, terus gerakannya. Kalau cuma sekarang di era modern, kalau cuma lurus saja bercahaya, ada kemungkinan itu satelit. Oh, ya, satelit ada kemungkinan satelit. Terus apa lagi ya? Kemampuan tadi. Zigzag ya, zigzagnya. Zigzag. Kemudian bentuknya, syukur-syukur kalau bisa kita lihat bentuknya. Gitu. Terus efeknya? Iya, efeknya kadang bisa mematikan perangkat elektromagnetik. Dan satu lagi, dari semua saksian orang-orang yang pernah saya wawancarai, sebagian besar mereka mengaku bahwa suasana saat itu benar-benar hening. Hening Pak. Jadi kalaupun langitnya ini nggak ada bintang, nggak ada bulan. Jadi benar-benar gelap gitu saja. Lalu ada sesuatu yang muncul dan biasanya diawali dengan bintang warna kuning. Bintang warna kuning? Iya. Nah ini bisa saja ini adalah tema planet atau bintang. Tapi kita tunggu dulu. Kalau ternyata bintang warna kuning ini bergerak aneh, nah itu baru kemungkinan adalah UFO. Jadi nggak cuma kuning toh, diamati dulu gitu ya? Iya. Dan yang aneh Pak, biasanya habis kuning hilang itu berubah wujud. Mulai nampak wujudnya, ada yang segitiga, ada yang seperti itu, macam-macam. Tapi awalnya didahului warna kuning. Jadi kita sudah punya dua catatan ini. Yang pertama adalah tahun 2009 di daerah Lawang. Ya ada penampakan di sebelah barat yaitu Gunung Medun dan Gunung Arjuno. Yang kedua di 2008 bulan April ini di perumahan Belimbing. PBI, bisa PBI, bisa Araya ini. Dan yang dilihat gerakannya yang sangat acak selama 10 detik. Iya, betul. Dan acaknya itu seperti apa Mas pada waktu diceritakan itu? Tidak dijelaskan langsung sih Pak. Jadi hanya bayaran saya sih zigzag gitu aja. Jadi ya acak gitu aja ya. Enggak kelihatan jelas polanya. Kalau yang Lawang tadi juga acak atau dia diam? Yang Lawang tadi diam. Oh, di Lawang diam. Iya. Nah, ini ada beda-bedanya juga ya. Iya. Dan bentuknya ini oval dengan cahaya biru di bagian bawah. Betul, Pak. Ini ilustrasinya seperti ini. Iya, ilustrasinya. Ilustrasi film-film juga ini, Mas. Iya, Pak. Jadi nah ini Pak, jadi Leslie Kean di dalam bukunya itu juga menganggap bahwa kita itu kalau berpikir UFO pasti pesawat alien, berarti kita sudah memandang benda tersebut teridentifikasi. Karena kita mikirnya kan pesawat alien, dan sedangkan UFO ini kita nggak ngerti itu apa benar-benar kita itu nggak ngerti gitu loh Pak. Ini pesawat alien atau bukan juga nggak tahu. Dan kemarin Bapak Ibu Leslie Kean kemarin ngomong bahwa banyak laporan sudah membuktikan bahwa sebagian UFO ini datang dari laut Pak. Jadi dari laut kemudian ke udara atau dari udara malah ke laut seperti itu. Itu yang laporan di Amerika sana. Ya, jadi memang munculnya penampakan itu bisa mulai dari laut gitu ya? Iya. Atau dari gunung, tadi kan bisa dari gunung, bisa. Atau dari lembah, atau tempat-tempat yang kita juga belum pernah eksplor gitu ya? Betul Pak. Jadi masih menjadi tanda tanya. Ini tahun 1977 difoto oleh insinyur Pak saya nggak iya, Insinyur Aryono Abdul Qadir bersama dua rekannya yaitu Insinyur Rudianto Ramelan dan Insinyur Ananda Suyoso. Iya. Nah, dan ini
fotonya saya dapat ketika saya di semacam apa ya? Jadi Indonesia dulu tuh pernah punya Bapak UFO Indonesia, Pak. Bapak UFO Namanya Bapak Salatun. Oh, Salatun. Almarhum. Bapak Salatun ini adalah penggagas berdirinya Lapang. Bapak Salatun ini ternyata Pak pernah ya apa ya gencar juga mengumpulkan data UFO di Indonesia. Salah satunya adalah foto ini. Saya dapat ya scan-scanannya sih Pak. Nah ini fotonya awalnya terpisah seperti ini Pak. Jadi saya agak bingung ini gambar apa gitu ya. Nah ternyata ada teman dari Betabo tuh merangkai foto ini kemudian menjadi sebuah kesatuan. Nah sehingga nanti terlihatlah fotonya di slide berikutnya Pak. Oke. Wujudnya itu seperti ini setelah dirangkai-rangkai. Jadi gambar foto yang membingungkan ini Ya. kemudian dirangkai. Iya dirangkai Pak. Coba dirangkai supaya lebih paham. Betul. Apa sih maksudnya gitu Apa ya? sih maksudnya gambar ini? Nah, gitu. ini beliau juga melihat di daerah Gempol Porong. Ya. Jadi sore hari juga ini ya. Ya. Oke, kita lihat seperti apa kalau digabungkan. Nah, ini ya. Iya, jadi dia tuh seperti deskripsi bintang jatuh gitu ya. Cuma lintasannya itu tiba-tiba berbelok. Awalnya seperti jatuh, tiba-tiba berbelok. Nah, beberapa orang menganggap ini adalah ekor dari pesawat jet, Pak. Cuman kalau ini memang pesawat jet, apa ya tebelnya sama gitu. Biasanya kalau jet itu makin jauh, biasanya kan makin tipis itu. Iya, betul. Tapi ini kayaknya agak sama gitu Pak ukurannya. Jadi kayaknya nggak jauh, cuman dia belok arah gitu aja. Jadi yang dimaksud tadi salah satu cirinya melakukan apa kemampuan zigzag Ya, manuver ya, jadi ya. langsung begini ya. Iya. Ini pesawat Indonesia nggak bisa ini, pesawat normal. Kalaupun bisa juga mengapa mereka gitu? Mengapa mereka melakukan tindakan ini disusun oleh Mas Agus Rifani. Mas Agus Rifani. Jadi menyusun foto tadi sehingga terlihat banget ketika objeknya turun ke bawah ya. terus langsung belok. Iya belok. Masuk tekuk gitu ya. Iya. Wah ini dilihatnya pada sore hari di daerah Gempol Porong. Iya. Ya toh, bergerak dari arah barat menuju selatan gitu ya. Ya. Tapi ada gerakan yang mengagetkan. Iya. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau setelah kita amati dari gambar yang sebelumnya, ini gambar sebelumnya ya, kita nggak tahu seperti apa kok ada 3 gambar. Tapi setelah disatukan gambarnya, menjadi kelihatan banget ini. Kelihatan seperti itu. Iya. Oke. Seperti ini kalau nggak salah dari Jawa Pos Jawa tahun Pos. 94. Iya. Ini info melayang selama 1 jam. Kalau saya bacakan ini Mas Fahadu ya. Iya. Ini adalah laporan dari koran Jawa Pos. Iya. Tanggal 3 Januari tahun 94 bahwa terlihat UFO muncul di daerah Jalan Ijen. Di sini diidentifikasikan di atas berputar-putar di atas rumah Bapak Hari Kusbandi, Jalan Ijen nomor 11A. Penampakannya sekitar jam 19.00. Kata Pak Heru, penjaga rumah, dia menyatakan, saya yakin itu bukan sinar sukle. Sinar sukle itu sinar apa? Lampu petunjukan. Karena memiliki beberapa buah kaki dan mengeluarkan asap. Iya. Terus benda yang diyakini UFO tadi tidak mengeluarkan sinar dan tidak ada sinarnya. Kata Pak Heru tadi. Pak Heru sempat memanggil Mbak Im, pembantu di rumah itu, dan ingin ngambil kamera, tapi situasinya membingungkan dan heran. Menurut Evi, benda terbang itu berbentuk bulat, kadang membesar, kadang mengecil. Betul, Pak. Jadi bisa mengecil juga. Benda ini terbang berputar beberapa meter di atas pohon-pohon palem. Dekat sih berarti ya, Pak. Jalan Ijen loh. Tahun 94. Oh iya, pas saya semester berapa ini ya? Jadi dia muter dekat sekali ya, berarti ya. Oke, dan setelah setengah jam benda itu menghilang dan terbang ke arah timur. Waktu itu Bu Evi adalah siswa SMA Dempo Malang.
kemungkinan munculnya UFO di Malang tadi yang di sekitar rumah Pak Hari Kusbandi, Jalan Ijen nomor 11, yaitu ketika ada seseorang bernama Andri yang berada di luar rumah dan dia dipanggil Pak Heru untuk menunjuk-nunjuk adanya piring terbang tersebut. Iya. Betul betul. Iya. Jadi saksinya beberapa orang ya? Beberapa orang. Dan kemungkinan mengapa kok dia bisa mengecil dan membesar itu ada kemungkinan, kalau menurut saya pribadi, dia dekat kemudian jauh kemudian dekat gitu. Oh. Nah itu juga yang dilihat oleh orang di Mojokerto yang di Jalan Suratan itu UFO-nya itu semakin dia kejar, bukannya tambah gede, ukurannya tetap Pak. Ini kan aneh, biasanya kan orang kita mendekati. Iya. Besar. Enggak, tetap gitu Pak. Tetap gitu. Jadi ya itu keanehan UFO-nya gitu. Oke. Jadi bentuknya bisa berubah-ubah. Jadi kalau kita dekati dia tetap, gitu ya? Pada kasusnya yang Mojokerto ya. Ya. Kalau ini begitu dekat mengecil, ya. tapi sebenarnya dia mungkin bisa hanya berpindah-pindah cepat gitu ya. Nah, ini menarik nih karena berada di atasnya pohon palem. Saya bisa bayangkan pohon palem. Oh ya, ini ya nggak terlalu jauh ya. Ya. Ini ulasan dari penampakan yang dilaporkan atau diberitakan oleh Jawa Pos pada tanggal 3 Januari 94 di Ijen. Berarti kita sudah punya 4 ini ya, 4 data. Yang pertama tadi penampakan di daerah Lawang, Gunung Medon dan Arjuno antara itu. Terus yang kedua di perumahan Blimbing tahun 2009 tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah di Gempol, itu paling tua tahun 77, dan ini tahun 94, yaitu di Jalan Ijen, nomor 11A. Kira-kira yang sebelah mana ya? Kita lihat, kita rekonstruksi gitu. Oke, kita bacakan lagi. Lanjutannya tadi aja Pak. Oke. Ini penyampaiannya Mas Andri ya ini ya? Iya. Yang tentang adanya Oriental Circus di Stadion Luar Gajayana. Iya. Nah, jadi kelihatannya yang saya baca ini Mas Andri ini kebetulan ini ceritanya kebetulan di Stadion Gajayana ada sirkus namanya Oriental Circus. Dan biasanya kalau di Malang itu kalau ada acara-acara seperti itu pasti ada lampu suple yang lampu cahaya yang bergerak-gerak gitu ya, yang seperti lampu sorot ya, lampu sorot yang bergerak-gerak seperti itu. Nah, Mas Andri menyampaikan bahwa karena ada orang yang menduga, oh itu lampu suple gitu ya. Terus dia bilang begini, kalau ini katanya Andri, kalau suple saya tahu persis. Karena bentuknya berupa sinar yang memanjang, Namun yang ini lain, karena sinarnya berbentuk bulat dan mempunyai beberapa kaki, serta mengeluarkan asap. Sedangkan benda itu sendiri terbangnya berpindah-pindah dan besarnya berubah-ubah, kadang kecil, kadang membesar. Tapi bentuknya tetap lingkaran yang bulat, gitu ya Mas ya. Dan ternyata ada juga warga Bareng itu sekitar dari lokasi sekitar 102 meter gitu ya. Kalau nomor 11 ini kira-kira Ijen 2. Oh berarti pas putaran pertama kalau dalam Semeru itu kan paling ujung tanggal nomor 1, nomor 3, nomor 5, 7, ya sekitar situ ya. Ada orang warga Bareng bernama Andi yang menyaksikan benda semacam piring terbang itu. Tapi dia mengira bahwa itu adalah lampu sukle dari tontonan sirkus tadi yang sejak beberapa hari sudah main di Kota Malang. Benda itu muncul lagi pada jam 19.30 pada tahun baru, dan ia membenarkan bahwa benda tersebut memiliki beberapa lingkaran yang menyerupai kaki. Gitu. Penjelasannya gimana Mas?
Kalau sepanjang sepengetahuan saya memang UFO ini kadang tuh dia terlihat punya kaki. Kalau kaki ini berarti dia sepertinya itu mau mendarat. Mau mendarat? Karena di luar negeri itu memang kalau UFO yang sudah mau mendarat tuh keluar kakinya. Mereka nggak pakai roda, jadi kaki. Setelah kaki, nah baru aliannya keluar. Nah ini karena mungkin sudah ketahuan banyak orang nggak jadi keluar. Akhirnya hilir mudik di atas palang itu Pak mungkin. Oke, jadi tanda-tanda kalau dia mau mendarat tuh keluarkan kaki ya? Iya Pak. Ini pengetahuan dasar supaya untuk mempelajari UFO ya. Ini masih pengetahuan dasar saja. Ini ada dua pilar yang penting menurut saya dalam studi ufologi. Nah yang pertama Pak mungkin bisa di next. Ini untuk kita bisa mengidentifikasi ya. Oke, sama-sama seperti ada ceritanya. Oke, ini yang pertama itu kita harus kenali dulu ragam benda langit dan cirinya. Planet itu cirinya gimana, bintang cirinya gimana. Terus mungkin yang terbaru adalah satelit. Itu gimana cirinya. Terus kenali gangguan pada foto maupun video. Seperti lens flare, out of focus, kemudian reflection atau pantulan gitu ya. Terus tiga, kita harus juga pahami kemampuan lensa, baik kamera maupun ponsel. Jadi kalau ada foto, ada orang habis lihat UFO, kemudian nggak jelas, itu memang karena kemampuan sensornya tadi, lensanya tadi. Terus penting bagi kita untuk mempelajari studi kasus di era tahun 1940 sampai 2010. Karena mengapa? Karena di rentang tahun ini itu munculnya para pakar UFO di beberapa negara di luar sana, nggak cuma di Amerika tapi juga Eropa dan lain-lain. Dan mereka tuh muncul dari ragam studi yang berbeda-beda. Ada yang psikologi, ada yang fisika, macam-macam. Nah itu sekarang kita agak jarang menemui yang seperti itu Pak. Nah kalau yang dulu muncul berbagai macam para ufolog dan pakarnya itu. Terus kita juga harus tahu ya karya-karya konten kreator 3 dimensi efek dan animasi sekarang banyak sekali, terutama AI gitu. Juga banyak membuat konten yang macam-macam. Ini ya Mas ya? Nah ini contoh-contoh hal yang harus kita pahami mengenai ragam benda langit ya. Jadi ini ada awan yang sering disangka UFO, namanya awan lentikular. Awan lentikular. Biasanya muncul di daerah dataran tinggi, di antara lembah atau gunung. Dan ini memang awan ini padat Pak. Jika jenengan masuk ke sana, turbulensi karena padat ya. Nah banyak yang mengira ini sebagai UFO, tapi sebenarnya ini ya awan. Karena banyak Pak ada video time lapse ya, time lapse terprosesnya itu bagaimana sesuatu yang kosong kemudian pelan-pelan membentuk awan seperti ini. Terus ini contoh lens flare Pak, atau lens flare itu ya. Ya kalau kita motret terus cahaya mantul masuk ke dalam foto seperti itu jadinya. Nah yang ke sebelah kanan tuh lensa yang out of focus, jadi fokusnya nggak baik gitu Pak. Nah yang sebelah kanan tuh saya sendiri yang motret, yang out of focus itu. Yang ini ya. Kanan atau kiri? Yang ya. Kanan. Kalau dari kita gini. Oh iya. Ini sebenarnya Pak, yang bulat itu pesawat terbang. Ini pesawat terbang. Jadi kalau saya tekan tombol fokusnya, dia langsung jadi ya pesawat asli gitu Pak. Pesawat ada lampu-lampunya. Cuma lensa HP itu kan nggak sama seperti mata kita. Jadinya bulat dulu gitu. Padahal itu ya autofocus gitu. Mas ngomong tentang autofocus, lens flare, ada istilah yang namanya orbs. Nah, jangan-jangan ada kaitannya ini? Kalau orbs itu bisa beneran ada Pak. Jadi kadang saksi mata itu harus jujur juga gitu. Apakah aslinya ini pesawat atau cahaya yang nggak kelihatan atau memang dari awal itu seperti itu, memang bulat seperti itu. Nah kalau orbs itu ya menurut saya sih memang ada beneran gitu Pak. Tapi kalau yang seperti ini, ya saya terus terang ini pesawat sebenarnya. Contoh lens flare Pak, memang bentuknya seperti flying saucer gitu ya, tapi ini lens flare. Jadi murni efek dari lensa kamera. Seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman fotografi yang suka kadang-kadang juga muncul ini ya. Ya. Ini biasanya lebih paham. Tapi yang ngeri yang ini Mas ya. Oh iya. Kayak UFO banget ya. Lens flare itu. Coba ini lens flare dan ini juga seperti nggak solid gitu ya? Ya, tapi nggak solid. Nggak solid. Jadi dia hanya sekedar
namanya sinar ya, penambahan sinar, jadi bias sinar ya muncul ya. Jadi walaupun kita nggak bisa menunjukkan bukti, misalkan saksi mata nggak bisa menunjukkan bukti, tapi dengan kesaksiannya dia, kalau dia benar-benar mengalami Pak ya, kemudian kita punya akal rasional, kita akan ngerti kok, oh ini beneran atau enggak kesaksiannya, gitu. Terus jadi rasional ini diperlukan untuk kayak kita supaya tidak terlalu terbuai dengan berita-berita soal UFO, gitu. Nah, di sisi lain, saksi mata yang jujur ya dengan apa yang dia lihat, kalau misalkan ceritanya dia itu aneh, nggak masuk akal, dia bohong, itu akan ketahuan kok Pak, dalam sekali dia cerita itu biasanya. Tapi kalau memang dia kesaksiannya itu asli, biasanya itu secara, kalau kita wawancara ya, yang mewawancara itu, dia akan kayak bereaksi kayak secara naluriah. Kayak kemarin saya ke Mojokerto, wawancara saksi mata orang perempuan yang melihat UFO. Dia cerita ke saya itu, terus saya bandingkan ceritanya dengan yang lain. Saya Bu, ini di tempatnya juga ada loh cerita seperti. Dia langsung merinding Pak, dia langsung kayak apa ya, kayak sedepak gitu Pak. Saya merinding loh Mas dengar cerita kayak gitu. Nah ini ada kemungkinan ceritanya dia asli gitu, karena dia tuh nggak pernah cerita ke suaminya, bahkan ada anaknya pun dia hanya cerita ke anaknya, dan dia ngomong ke anaknya bahwa jangan sampai kamu cerita ini ke orang lain, nanti kamu akan dianggap gila. Tuh. Kebanyakan orang-orang yang memang melihat UFO, ketika diceritakan ke orang lain, orang sudah justifikasi yang jelek. Betul. Yang di Surabaya, kakak beradik lihat UFO, ngomong ke ibunya, Bu, tadi kita lihat UFO di atas rumah kita. Nah, jawaban ibunya gini, ya kamu karena nggak sholat subuh gitu. Kan nggak nyambung gitu ya, nggak sholat subuh. Terus ada juga teman di Situbondo, kebetulan dia Kristen, ya terus saya lihat ini, kamu jarang ke gereja gitu. Sesuatu yang nggak ada hubungannya gitu. Jadi ya orang mau cerita lagi juga, oh nanti saya dianggap kurang iman gitu, kurang iman atau gimana, jadinya dia nggak mau cerita. Padahal yang dia lihat tuh sesuatu yang kayak menggetarkan hatinya gitu loh Pak. UFO itu pasti ketika kita lihat UFO yang betulan, itu merindingnya lain Pak, karena kita anggap itu kayak biasa, tapi kok berubah wujud. Kemudian, nah kalau teman-teman atau Bapak Ibu di sini berpikir bahwa UFO itu sembunyi-sembunyi, sejauh ini malah saya berpikir UFO itu adalah objek yang sebenarnya suka cari perhatian. Dengan tidak tahu saya, tapi saya iya. Saya tahu info ini datang karena dari postingan jenengan di FB. Oh iya. Iya, singkat saja ada dua hal. Yang pertama, saya mengapresiasi wadah ini atau forum ini begitu ya Bapak Ibu Saudara, karena ya mendiskusikan hal semacam ini, sedangkan tanda kutip negara kita yang berketuhanan gitu ya. Kadang-kadang ini kan menjadi isu atau apa ya, topik bahasan yang ya bagaimana ya seperti itu ya. Tetapi saya juga bersyukur bisa hadir. Saya merasa bahwa I'm not the only one gitu ya. Mas Rudi tadi ya? Iya, betul sekali ya. Jadi betul, saya pikir dari Tulungagung. Oh iya, luar biasa. Jadi ya mari kita speak up ya punya pengalaman. Jujur saya pribadi belum pernah ya melihat UFO atau mungkin alien atau mungkin abduct gitu ya, diculik juga belum gitu ya. Tetapi hal ini, topik-topik ini menarik minat saya sejak kecil gitu ya. Hal tentang semacam Twilight Zone, X-Files gitu ya, berbagai fenomena. Jadi saya pikir kita memang harus menyadari bahwa ada bukannya suatu ya, tapi banyak hal di luar sana yang di luar apa ya, kapasitas kita sebagai ya manusia atau mungkin gitu ya. Tapi intinya saya senang berada di antara teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua, karena ya itu tadi kalau pengalaman sih saya tidak ada pengalaman dengan alien atau UFO, tapi tentang hal-hal gaib itu ada Pak. Sebetulnya saya ini rumahnya di sebelah pemakaman umum begitu ya. Nah, kalau seperti itu fenomena itu macam-macam ada gitu ya. Saya kurang tahu itu relevan atau tidak gitu ya. Jadi kalau melihat cahaya melayang gitu ya, itu yang pertama. Jadi saya senang sekali. Jadi mari kalau kita ada istilahnya apa ya, yang berpengalaman atau yang kita punya pengalaman, kita ya speak up aja, nggak apa-apa. Kita punya wadah ya, kita ada beta UFO dan mungkin yang lainnya jadi meeting ya. Istilahnya bukan paling tapi saling, kita bisa saling menambah wawasan dan pengalaman. Kalau saya pribadi sebenarnya kenapa tadi kita banyak cerita ini kan ada ketertarikan ya. Kalau saya masa kecil, saya ingat saya peristiwa saya mengalami peristiwa itu, saya ingat saya pas gerhana matahari. Jadi
sebelum atau setelah gerhana matahari itu waktu saya masih SD itu, ya itu tadi cerita ya. Akhirnya saya nggak berani cerita, saya diem aja, saya pendam sebagai pengalaman gitu ya. Terus besar ya ada lagi gitu, tapi tak menengai lah lama sampai ketemu Mas Reza. Nah, yang menarik dari ini saya selalu melihat pada teknologinya. Jadi saya lihat kalau saya suka itu dengan adanya fenomena orang bisa membuat interpretasi sebuah time tunnel, lorong waktu. Iya, lorong yang bisa melipat waktu gitu ya. Dan itu menarik buat saya. Kenapa ini bisa dilipat waktunya? Kemudian memindahkan masa, seperti film Star Trek itu kan orang bisa dipindahkan gitu ya, disedot gitu, seperti kayak gini nyedot gitu, silang-silang tiba-tiba di tempat lain. Ini juga menarik buat saya karena ternyata bisa juga dari fenomena itu terjadi dipikirkan gitu ya. Kalau dipikirkan kan berarti harus ada bibit pemikirannya. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah banyak cerita-cerita gitu ya.